warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat dan kami banggakan tentunya seorang anak muda yang punya visi jauh ke depan, yang punya misi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, Bapak Andi Junaidi Nyoman. Juga yang terhormat, ini benar-benar terhormat karena baru dilantik menjadi Dewan di DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Husin. Kalau dulu saya panggil bro-bro aja, sekarang nggak berani, harus yang terhormat. Tentunya juga Pak Wongso, Pak Endar, dan Pak Bupati. Amin, Pak. Amin. Juga teman-teman HIPO yang hadir di sini. Tadi ada anggota dewan juga dari Wonosari, udah keluar kali ya? Apa? Malam ini saya kayaknya sengaja nih ditodong oleh Mbah Wongso ini. Kita udah sembunyi-sembunyi, gak usah ada sambutan dari saya, cukup dari yang lain. Ternyata dipanggil juga ke depan. Tadi Pak Andi juga terlalu banyak memuji dan mengangkat saya. Kalau jatuh rasanya sakitnya pasti lebih sakit. Sakitnya tuh di sini. Saya memang sudah beberapa bulan ini digandeng terus sama Pak Andi. Sebenarnya saya males, Pak, digandeng-gandeng keliling-keliling. Tapi memang hati ini nggak bisa dibohongi. Karena saya lihat HIPO dengan Pak Andi ini benar-benar mempunyai misi dan cita-cita suci bagi masyarakat Indonesia. Tentunya harus bergabung dengan HIPO. Nah, dengan misi yang ada inilah saya harus mengikuti, mendorong agar HIPO ini benar-benar besar sehingga visi dan misi serta 5 pilarnya itu bisa terwujud. Kita tahu bahwa banyak program di HIPO. Tadi ada program masuk surga, ada program sejahtera, atau macam-macam lah. Ya, tentunya program-program ini tidak bisa hanya dengan aplikasi yang ada saja, tapi kita harus ada wujud realnya. Mungkin dengan wujud real inilah saya selalu diajak oleh Pak Andi. Seperti tadi sudah dikatakan, sudah ada 18 yang dieksekusi maupun yang baru, perusahaan-perusahaan di bawah HIPO, dengan target itu adalah 500 perusahaan badan usaha milik HIPO, BUMH. Jadi kalau ada BUMN, ada BUMD, ada BUMS, ada BUMR. Kalau BUMS itu masyarakat desa ya, BUMDes. Kemudian BUMR itu badan usaha milik rakyat, itu dari Pak Tanri Abeng. Nah, sekarang badan usaha milik HIPO, BUMH. Kenapa kita harus mengapresiasi dan mendorong BUMH ini? Karena saya lihat ini adalah usaha atau badan usaha atau pelaku usaha atau pengusaha yang beda dengan pengusaha-pengusaha yang sudah ada selama ini. Karena ada usaha itu yang kapitalis,
yang liberalis, ada juga yang sosialis. Kalau sosialis itu biasanya banyak rugi ya, sosial terus. Tapi ini yang dibangun oleh Pak Andi bersama-sama Ibu adalah pengusaha yang nasionalis. Kenapa demikian? Di zaman era digital, era industri 4.0, sekarang ini siapa yang tidak mau ikut HIPO atau siapa yang tidak mau shifting, yang tidak mau tidak mau berubah mengikuti zaman, tidak mau mengikuti tata cara yang ada sekarang, yaitu melalui digitalisasi atau industri 4.0, maka dia akan kena disrupsi atau disruption. Mereka akan gagal, mereka akan tergilas, dan mereka akan terbunuh oleh zaman itu sendiri. Sekarang orang berjualan, berdagang, dia nggak punya barang, dia nggak punya gudang, dia nggak punya kendaraan, dia hanya modalnya, nah yang Bapak pegang ini lagi merekam, gadget, hanya itu. Kita mau pergi kemana pun hanya modal pencet-pencet, datang, jalan. Bayangkan orang berjualan nggak punya barang. Sekarang mereka yang punya barang yang tetap secara konvensional sudah banyak yang tutup. Inilah dikatakan zaman disruption. Jadi kita harus mengikuti perubahan zaman, harus shifting, harus berubah, harus berpindah. Nah, di HIPO, namanya aja HIPO, himpunan pengusaha online, artinya sudah digitalisasi. Nah, dengan digitalisasi ini, dengan dasar inilah sebenarnya pemikiran saya kenapa saya mengangkat Pak Andi menjadi Wakil Ketua Umum bidang pendidikan dan ekonomi digital, agar lebih banyak lagi orang yang digitalisasi oleh Pak Andi, bukan hanya di HIPO tapi juga di Kadin. Syukur-syukur nanti anggota Kadin semuanya menjadi anggota HIPO. Tepuk tangan. Udah cukup Andi. Baiklah, saya berharap pada malam ini sebagai mungkin malam kebangkitan ya bagi Jogja di bawah Pak Endar dan Pak Wongso, ini kita berharap separuh dari Jogja ini akan menjadi anggota HIPO. Kembali lagi ke badan usaha milik HIPO tadi, pengusaha nasionalis saya katakan. Kenapa nasionalis? Karena perusahaan ini tidak bisa dijual ke luar atau ke asing. Selama ini unicorn yang sudah ada pun di Indonesia yang sangat besar itu sudah milik asing. Karena apa? Karena mereka kapitalis. Lihat ada duit banyak ditawarin langsung dijual, sehingga tinggal namanya saja punya Indonesia, padahal sudah punya orang asing. Sementara di HIPO itu perusahaan adalah milik 99% oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Inilah yang saya katakan pengusaha nasionalis. Jadi dia tidak akan menjual perusahaan ini ke orang asing, kecuali bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengkhianati misi dari Pak Andi yang ingin mensejahterakan bangsa ini. Nah, untuk itu mari kita bangun perusahaan-perusahaan dengan HIPO bersama Kadin Indonesia, dan kami siap, kami sudah sepakat dengan Pak Andi, kita akan mengadakan audisi bisnis bagi UMKM. Bagi mereka yang punya ide atau yang sedang berusaha, punya usaha yang memerlukan bantuan ataupun ingin meningkatkan usahanya, silakan nanti mengikuti audisi. Rencananya untuk Pulau Jawa akan diadakan di Surabaya. Ya mungkin suatu waktu akan diadakan di Jogja atau di Semarang. Nah, untuk Jogja dan sekitarnya sendiri
di sini silakan nanti mendaftar ke Pak Endar, persiapkan usaha apa. Tentunya di sini HIPO akan masuk di dalam usaha itu apabila dari paparan atau presentasi yang disajikan itu memang memenuhi standar yang kita inginkan. Mudah-mudahan HIPO bersama Kadin akan benar-benar mengangkat harkat dan martabat khususnya UKM dan umumnya masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Ganevo selaku Ketua Kadin Indonesia untuk kata sambutannya begitu luar biasa pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu sekali lagi dengan semangat. HIPO! HIPO! Luar biasa. Oke, karena tadi saya dari awal sudah bilang akan ada pembagian hadiah dan malam hari ini kita langsung akan mengetahui siapakah pemenang dari hadiah-hadiah yang begitu luar biasa. Ini adalah 5 peraih reward tertinggi dengan pembelian pin aktivasi. Ada 1 unit motor Scoopy. Wow, luar biasa.